Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi komposisi. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi inverse, lebih tepatnya pada menentukan rumus fungsi inverse. Nah, jadi nanti kalian akan berkelompok secara berpasangan. Nah, nanti kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan memahami materi tersebut. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya kalian coba amati suatu kasus. Kasusnya yaitu salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding. Besarnya dana yang diperoleh bergantung kepada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi Fx sama dengan 500x plus 20.000, dengan X merupakan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan. Nah, soalnya ada dua. Yang pertama, fungsi inverse dari permasalahan tersebut adalah, dan yang kedua, jika dalam suatu pertandingan klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta, berapa penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut? Nah, coba kalian diskusikan dengan teman di samping kalian terlebih dahulu sebelum kita bahas. Nah, untuk soal yang pertama yaitu ditanyakan fungsi inverse dari permasalahan tersebut. Kita misalkan Y sama dengan fungsi yang tadi, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 500x plus 20.000. Nah, setelah ini kita akan selesaikan dengan cara pindah ruas ya. Y sama dengan 500x plus 20.000. Kita pindah ruas. 500x sama dengan Y min 20.000. X sama dengan Y min 20.000 dibagi 500. Sampai sini, ini hanya pindah ruas seperti biasa. Nah, karena X sama dengan inverse dari Y, yaitu Y min 20.000 dibagi 500, maka inverse dari X yaitu X min 20.000 dibagi 500. Ini untuk soal pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2 yaitu dana hasil penjualan tiket sebesar 5 juta. Pertanyaannya, berapa jumlah penonton yang menyaksikan? Tadi di soal yang pertama kita sudah mengetahui bahwa inverse dari X yaitu X min 20.000 dibagi 500. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui jumlahnya, kita substitusikan X-nya menjadi 5 juta rupiah. Jadi, F inverse dari X kita ubah menjadi 5 juta. Ininya mengikuti ya. Kita hanya mensubstitusikan. Nah, setelah kita hitung, hasilnya menjadi 9.960. Jadi, total penonton yang datang adalah 9.960 penonton. Nah, dari diskusi kalian dengan teman kalian dan dari penjelasan tadi, di soal yang A dan B, kita akan temukan suatu sifat. Sifatnya yaitu, sifat yang pertama, misalkan F inverse adalah fungsi inverse dari F untuk setiap X elemen dari DF dan Y elemen dari RF. D dan R itu, kalau D itu domain dan R itu range. Tentu kalian sudah memahami pada pertemuan sebelumnya.
maka berlaku Y sama dengan Fx jika dan hanya jika inverse dari Y yaitu X. Untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan soal satu ini. Kerjakan secara individu, kalian tulis di kertas. Saya kasih waktu 2 menit dan kalian harus sudah selesai mengerjakannya. Seadanya dulu, waktunya hanya 2 menit. Soalnya yaitu, diketahui fungsi f r ke r dengan fx sama dengan 3x min 1, tentukanlah fungsi inverse-nya. Caranya sama ya, seperti yang tadi. Oke. Nah, waktunya sudah selesai ya, dikumpulkan. Nah, untuk lebih memahami dari sifat yang pertama tadi, ini ada contoh soal yang lebih detail lagi. Soalnya yaitu, diketahui fungsi f r ke r dengan fx sama dengan 5x plus 7, tentukanlah fungsi inverse-nya. Cara penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Sifatnya kita masukkan, karena y sama dengan fx, maka y sama dengan 5x plus 7. Kita pindah ruas, 5x sama dengan y min 7, x sama dengan y min 7 dibagi 5. Nah, karena x sama dengan inverse dari y, maka inverse dari y sama dengan y min 7 dibagi 5. Karena inverse dari y sama dengan y min 7 dibagi 5, maka inverse dari x yaitu x min 7 dibagi 5. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/5x min 7. Jadi, fungsi inverse fx 5x plus 7 adalah 1/5x min 7. Nah, itu contoh soalnya. Nah, selanjutnya, kalian kerjakan soal ini secara berkelompok, berpasangan ya, 2-2. Soalnya yaitu, diketahui fungsi f dan g adalah fungsi bijektif yang ditentukan dengan fx sama dengan 2x plus 5 dan gs-nya x min 2. Tentukanlah penyelesaian dari soal berikut. Ini ada 3 soal, A, B, C, dan ini merupakan gabungan dari fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tentunya kalian sudah mengetahui fungsi komposisi seperti apa. Nah, silakan kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Berdiskusilah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya. Setelah kalian kerjakan, coba kalian paparkan hasil pekerjaan kalian. Setelah kalian paparkan hasil pekerjaan kalian, nanti kalian bisa cek apakah pekerjaan kalian itu benar atau salah. Oke. Untuk soal yang A, B, dan C, perwakilan masing-masing adalah satu kelompok. Oke, setelah kalian temukan hasil penjelasan yang benar, sekarang kalian kerjakan tugas individu sebagai pekerjaan rumah ya. Tugasnya ini ada 3 soal yang terangkum dalam satu soal, yaitu diketahui fungsi f dan g adalah fungsi bijektif yang ditentukan dengan fx sama dengan 3x plus 4 dan gx x min 5. Tentukanlah penyelesaian dari soal berikut. Ini soalnya sama seperti tadi. Kalian tentu sudah paham ya? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang trigonometri. Sebelum itu, apakah ada yang ditanyakan atau masih ada yang sulit? Silakan bisa ditanyakan kepada saya. Nah, untuk selanjutnya adalah materi trigonometri. Silakan kalian belajar. Nah, dari hasil diskusi pada hari ini, kita mengetahui 2 sub, yaitu yang pertama mengidentifikasi sifat fungsi inverse, yang kedua adalah menyelesaikan suatu permasalahan fungsi inverse dengan memilih strategi yang efektif. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.